selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Kita harus selalu bersyukur untuk berkat kehidupan dan kesehatan kita. Terkhusus ini untuk kaum lansia. Begitu juga buat saya, pralansia. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memulai merenungkan bersama firman Tuhan saat ini, kita hadir bersama-sama bersekutu, bersama-sama saudara dan saudari kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, coba kita lihat samping kiri dan samping kanan kita. Ya, jika ada saudara-saudari di samping kita yang belum kita kenal, sudah kenal belum? Baik yang belum maupun yang sudah, berikanlah ucapan sambil bersalaman, Tuhan memberkatimu. Ya, jangan lama-lama. Nah, seperti inilah suasana kota kudus dan kekal yang kita rindukan. Suasana damai sejahtera, hidup bersama dengan Allah Tritunggal di bumi yang baru. Jadi meskipun kita masih di dunia saat ini, kita pun bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera seperti di sorga atau di bumi langit yang baru. Tema renungan kita pada hari ini adalah kota kudus dan kekal. Kota kudus dan kekal. Yang telah kita baca dari Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Kitab Wahyu adalah kitab penutup dari kitab Perjanjian Baru dan disebut juga sebagai kitab terakhir. Jadi nggak ada lagi kitab setelah kitab Wahyu. Kitab Wahyu atau kata Wahyu berarti penyingkapan. Penyingkapan. Jadi seperti seorang pengantin wanita, kalau dia diberkati, dia masih ditutup lalu dibuka. Itu penyingkapan. Menyingkapkan apa yang tersembunyi. Seperti apa nantinya yang akan terjadi pada akhir sejarah kehidupan kita manusia. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes yang saat itu berada di Pulau Patmos. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 9, ia dibuang, diasingkan oleh penguasa pada masa itu sebagai dampak dari penolakannya terhadap aturan agama penguasa yang berlaku pada saat itu, yang mewajibkan semua orang melakukan penyembahan kepada kaisar yang dihormati sebagai dewa atau Tuhan. Saat itu orang-orang percaya menanggung penganiayaan dan kesusahan karena mereka tetap taat dan setia sebagai pengikut atau sebagai murid-murid Yesus. Mereka tidak mau, mereka menolak menyembah raja. Nah, kitab ini ditulis diperkirakan tahun
90 atau 92 sebelum Masehi. Sudah sangat lama. Bapak Ibu, saudara-saudara, kitab Wahyu ini ditujukan pada masa itu kepada sejumlah jemaat Kristen di Asia Kecil yang diwakili oleh 7 jemaat. Ketujuh jemaat itu adalah jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 4. Tujuan dari kitab Wahyu ini adalah untuk memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan harapan dan motivasi bagi jemaat pada masa itu, dan juga tentu bagi kita pada saat ini, supaya kita pada saat kita mengalami penderitaan, kedukaan, dan tekanan dari pihak-pihak lain, jangan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi tetap setia dan taat. Bapak Ibu, mari kita lihat kembali bacaan firman Tuhan dari pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam bacaan kita, Yohanes mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos tentang apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman atau akhir sejarah kehidupan. Dan kitab Wahyu ini mau menyingkapkan buat kita. Pada ayat yang pertama, Yohanes melihat dalam penglihatannya bahwa ada langit yang baru dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kata baru yang dimaksud dalam tulisan ini mau menunjukkan kepada sesuatu yang baru, tetapi tetap berasal dari yang lama. Langit yang baru dan bumi yang baru tidak berarti Allah akan melenyapkan langit atau bumi yang pertama, lalu menciptakan yang baru. Tetapi Allah akan mengubah, akan memperbaharui langit dan bumi yang lama menjadi langit dan bumi yang baru, yang lebih berkualitas, yang lebih baik lagi bagi kehidupan nanti, kehidupan yang kekal. Sama seperti nanti juga Allah akan mengubah tubuh orang-orang percaya kita dari tubuh yang fana menjadi tubuh yang kekal, yang akan hidup dan mendiami bumi yang baru dalam kekekalan. Jadi tubuh kita ini nanti akan diubah secara kualitas menjadi tubuh yang kekal. Tentu tidak ada lagi penuaan, tidak ada lagi kematian. Bapak Ibu saudara-saudara, selanjutnya Yohanes menyatakan langit dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Apa yang dimaksud dengan laut di sini? Laut itu melambangkan penderitaan yang dialami orang-orang percaya
baik waktu itu maupun sampai saat ini. Di dalam dunia pertama atau di dalam dunia saat ini, dunia yang berdosa. Dan pada saat kitab Wahyu ditulis, penderitaan apa yang dialami, seperti tadi kita dengar, terjadi penindasan dan penganiayaan oleh kekaisaran Romawi yang sangat kejam. Pada masa itu orang-orang Kristen dikejar, disiksa, karena mereka tetap tidak teralihkan iman dan percayanya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, penderitaan itu akan ditiadakan. Di langit dan bumi yang baru, segala penderitaan yang disimbolkan sebagai laut itu tidak ada lagi, itu akan berlalu. Dan Tuhan Yesus akan memberikan keselamatan kepada kita, orang yang percaya, yang setia, dan taat. Dan menggantikan penderitaan itu di langit dan bumi yang baru dengan sukacita yang abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di ayat yang kedua, Yohanes melihat kota kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Nama Yerusalem yang dimaksud di sini tidak menunjukkan pada kota Yerusalem secara fisik, atau bentuk bangunan kotanya, tapi mau menjelaskan kepada kita suatu kota rohani, kota kudus dari Allah. Allah Tritunggal akan menyediakan satu tempat baru, kota kudus dan kekal, di mana di kota kudus dan kekal itu terbangunlah hubungan, terbangunlah relasi yang erat antara Allah dan umatnya dalam kehidupan yang kudus, karena kotanya kudus. Hubungan relasi yang erat itu seperti apa? Bisa kita ambil satu ilustrasi seperti hubungan yang erat antara seorang mempelai atau pengantin wanita dengan suaminya yang akan bersatu untuk menjalani hidup bersama. Jadi sangat erat. Atau hubungan erat itu seperti hubungan seorang bapa dan anaknya dalam kehidupan bersama. Begitu dekat dan akrab. Di kota rohani, kota kudus itulah terbangun hubungan relasi antara Allah Tritunggal dan umatnya. Pada ayat yang ketiga, Yohanes melihat kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Penglihatan ini menunjuk kepada satu ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Allah dan umatnya akan tinggal bersama-sama dalam kedamaian dan kehidupan yang kudus. Tuhan akan memerintah atas orang-orang percaya sebagai raja untuk selama-lamanya. Orang-orang percaya akan melakukan perintah daripada Allah. Yerusalem yang baru, kota kudus dan kekal, menjadi kerinduan dan pengharapan bagi semua orang percaya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga buat saya. Di Yerusalem yang baru, berbagai bentuk penderitaan, ratap tangis, dan air mata, bahkan duka cita dan maut tidak ada lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan
lewat penglihatan di Pulau Patmos yang diberikan kepada Yohanes kita pahami. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih pesan firman Tuhan yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Berkaitan dengan kota kudus dan kekal, Yerusalem baru, kota rohani. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkaitan dengan penderitaan dan pergumulan yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat kita menghadapi dan mengalami penderitaan atau pergumulan, apapun itu masalahnya, apapun itu bentuknya, firman Tuhan hendak mengingatkan kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Penderitaan atau pergumulan itu akan ada akhirnya. Oleh karena itu kita harus sabar. Tidak selamanya Tuhan membiarkan umatnya menderita. Tuhan pasti bertindak. Tuhan pasti berbuat, mengubah, memperbaharui sesuatu masalah menjadi lebih baik. Oleh karena itu kita harus tetap pegang dan percaya kepada janji dalam firman Tuhan. Pesan firman Tuhan juga bagi kita pada pagi hari ini berkaitan dengan satu perubahan yang berkualitas. Langit yang baru dan bumi yang baru yang kita rindukan nanti memiliki kualitas yang lebih baik untuk kehidupan orang-orang percaya dalam kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang akan menuju ke sana juga harus mulai meningkatkan potensi kualitas kehidupan kita hari lepas hari untuk menjadi lebih baik. Karena kita akan berjumpa, akan sampai ke Yerusalem yang baru dalam kualitas yang lebih baik. Jika pada saat ini kita bekerja, maka tunjukkanlah kualitas kita yang terus bertambah baik. Sebagai profesi seorang dokter, seorang guru, seorang pengusaha, terus tingkatkan untuk memiliki kualitas yang lebih baik. Pekerja, karyawan swasta, aparatur sipil negara, TNI, Polri, siapapun itu, orang percaya harus terus meningkatkan kualitas kehidupannya. Sebagai seorang bapak, ibu, sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga, kita juga terus tingkatkan kualitas kita sebagai orang tua. Begitu juga di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan kita. Kita juga diminta lewat firman Tuhan ini untuk terus memiliki kualitas yang lebih baik dalam pelayanan dan persekutuan kita. Lebih tekun, lebih sungguh-sungguh. Begitu juga terkait dengan kondisi alam dan lingkungan kita. Kita harus ikut berpartisipasi untuk menjaga alam dan lingkungan ini supaya terus menjadi berkualitas. Kehidupan yang ramah terhadap lingkungan. Kita harus jadikan bumi tempat kita ini untuk
memiliki kualitas yang baik. Pesan yang ketiga lewat firman Tuhan pada pagi hari ini berhubungan dengan relasi yang erat dan intim dengan Allah. Tadi kita mendengarkan bahwa di Yerusalem yang baru ada hubungan yang erat antara Allah Tritunggal dengan umatnya. Relasi yang intim dengan Allah dapat kita lakukan saat kita berdoa dan mendengarkan sabda firman Tuhan, suara Tuhan. Di saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menyampaikan isi hati kita, pikiran kita, harapan dan keinginan kita. Relasi yang erat dengan Allah tentu akan membuat kita mengenal pribadi, karakter, dan kehendak dari Allah untuk kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah bertekun dalam doa, berkomunikasi dengan Allah, dan mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Itulah usaha kita untuk meningkatkan relasi hubungan yang erat bersama-sama dengan Allah. Sehingga pada saatnya nanti kita akan menikmati hubungan Allah sebagai Raja dan kita sebagai umatnya. Pesan firman Tuhan yang terakhir buat kita Bapak Ibu, ini bulan Pelkes, di bulan Juni. Pelkes itu adalah kegiatan pelayanan dan kesaksian. Jadi kalau kita bilang pelayanan dan kesaksian, itu tidak dibatasi di mana tempat, di mana waktu. Tapi kita berfokus kepada pos-pos Pelkes. GPIB memiliki banyak ratusan pos Pelkes di seluruh wilayah. Dan Bapak Ibu, kita sendiri punya satu pos Pelkes di Tempilang dan bakal pos Pelkes di Manunggal. Kehadiran pos Pelkes ini khususnya baik di kota, khususnya di pelosok-pelosok daerah, mereka melakukan suatu upaya, usaha untuk mengabarkan berita sukacita, berita keselamatan, memberitakan Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat buat orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Biasanya di dalam bulan Pelkes ini banyak kegiatan yang dilakukan, baik itu pelembagaan dari bakal jemaat menjadi jemaat mandiri seperti itu. Juga kita melihat informasi banyak kebutuhan-kebutuhan khususnya di tempat-tempat yang jauh, terpelosok, terpencil, di mana mereka dalam kesederhanaannya membangun tempat-tempat ibadah. Tantangannya lebih berat dibandingkan kita di kota. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini juga kita diingatkan untuk terus mendukung mereka supaya mereka terus bertumbuh dan berkembang, sehingga program-program yang mereka lakukan, rencanakan dan lakukan itu dapat berhasil dengan baik.
Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara-saudara, perjuangan hidup kita orang percaya pada saat ini adalah untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita harus fokus ke sana, dan itu harus kita peroleh dengan satu perjuangan, satu perlombaan, satu upaya. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman bagi kita. Amin.